hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari tenaga kesehatan, terutama dokter gigi. Hadirin peserta Baksos yang berbahagia, pada masa pandemi COVID-19 ini, risiko tinggi bagi dokter gigi tertular virus. Karena kita tahu beliau-beliau ini adalah kontak langsung, karena pada pemeriksaan gigi tentu akan membuka mulut dan sebagainya. Dan kita tahu penularan COVID-19 ini adalah lewat droplet atau percikan. Masyarakat di masa pandemi seperti sekarang menjaga tubuh tetap sehat dan terhindar dari virus adalah prioritas utama. Selain wajib menggunakan masker serta berpergian dan mencuci tangan secara teratur, kita juga harus disiplin menjaga kesehatan gigi dan mulut. Mulut merupakan salah satu media transmisi dan berkembangnya virus juga bakteri termasuk virus SARS-CoV-2 ini, sehingga sangat berisiko menularkan dan tertular dari mulut orang lain. Ada beberapa cara yang menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu satu, menghindarkan penumpukan plak. Ini adalah untuk meningkatkan higiene di ruang mulut dan juga gigi, dan itu mencegah bakteri atau virus berkembang. Kemudian yang kedua, menyikat gigi secara rutin dengan teknik yang benar. Menyikat gigi dengan benar dapat menjaga kesehatan gigi, mulut. Sikat gigi direkomendasikan dilakukan 2 kali sehari, pada pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Penggunaan benang gigi, flossing. Benang gigi digunakan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang susah untuk diangkat dengan sikat gigi maupun oleh sela-sela gigi yang sangat sempit. Oleh karena itu penting menggunakan benang gigi yang membersihkan gigi dan mulut setelah menyikat gigi. Yang berikutnya adalah mengurangi makanan dan minuman yang tinggi gula dan asam. Makanan dan minuman yang mengandung gula tinggi seperti permen, makanan yang selalu mengandung manis dapat memproduksi zat asam dalam rongga mulut sehingga membentuk plak dan tidak bisa dihindarkan. Konsultasi dokter gigi pada masa seperti ini, melakukan pemeriksaan gigi secara berkala selama 6 bulan sekali ke dokter gigi sangat dianjurkan sebagai pencegahan masalah gigi dan mulut. Namun dengan keadaan pandemi seperti sekarang, keluar rumah bisa sangat risiko, serta kemudian ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, konsultasi langsung juga sangat berisiko. Hal itu kalau bisa ditunda, namun masyarakat tetap harus konsultasi dengan dokter gigi melalui yang tadi sudah disebutkan adalah telemedicine atau yang media-media online selain itu. Demikian kiranya hal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bakti Sosial Online PDGI Kabupaten Magelang dalam rangka Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun 2020 dengan tema Gigi Sehat Badan Kuat Lawan COVID-19 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridho, bimbingan dan perlindungan pada kita semua dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara. Amin. Amin, amin, amin. Dan yang demikian yang bisa saya sampaikan, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kami sudah menyampaikan pesan dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, Ibu Retno Indrasuti SKM MKes. Dan kami kalau ada kurang lebihnya dalam menyampaikan sambutan tersebut kami mohon maaf, dan saya sekaligus mohon izin bahwa kami selanjutnya mengikuti agenda dalam rangka upacara penghormatan terakhir bagi sejawat kita semua, Dr. Hermanu Kusumawi Putu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Sunaryo atas waktu yang diluangkan, dan kami mohon titip doa dari kami anggota PDGI agar Dr. Hermanu selalu diampuni dosanya dan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala syahid. Insyaallah Fatimah. Matur nuwun. Dan para hadirin, dengan dibukanya kegiatan ini, maka ini pula kita mulai kegiatan hari ini, dan sampailah kita ke acara inti, yaitu acara penyuluhan dari anggota PDGI Kabupaten Magelang kepada adik-adik siswa dan siswi di sekolah masing-masing. Teknis acara adik-adik akan dibagi ke dalam 6 kelompok seperti yang telah diberitahukan sebelumnya. Jadi tetap berada di jaringan ini hingga nanti muncul komando layar untuk masuk ke kelompok masing-masing. Namun sebelum kita masuk ke acara inti tersebut, izinkan kami tutup terlebih dahulu acara
pembukaan bakti sosial penyuluhan kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19 ini. Kepada para tamu undangan, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diluangkan untuk kami, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kepada tamu undangan, kami persilahkan apabila ingin melanjutkan agenda kegiatan yang lainnya. Selamat pagi, salam sejahtera, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk petugas dan peserta, tetap stay di ruangan ini, dan instruksi mengenai detail teknis acara akan dijelaskan oleh tim teknis kami, yang akan dijelaskan oleh Dr. Gigi Titik, SPKGA. Monggo, Dr. Titik. Oke, terima kasih atas waktunya, Dr. Ate. Saya minta tolong co-host Dr. Gigi Ajeng untuk menampilkan yang ada suara saya. Oh ya wes, tanpa suara ya. Oke, gak apa. Layarnya bisa minta tolong aja. Oke, yuk, terima kasih. Panduan pelaksanaan bakti sosial dan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Nanti kita akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, breakout room ya namanya. Kalau tadi opening ceremony udah kita lewati, nanti kita akan masuk ke breakout room yang akan dikomando dari host. Sebelumnya mungkin teman sejawat, para peserta, Bapak Ibu guru, adik-adik semuanya merename tampilan sesuai dengan yang sudah dibagikan. Oke, untuk masuk ke sesi kedua penyuluhan, kita klik tombol join yang ada nanti akan tampil di bagian bawah layar kita. Dalam perjalanan ke breakout room nanti akan di layar kita akan tampil seperti ini. Ini breakout room. Misalnya ini breakout room 1. Di dalam breakout room nanti akan ada tampilan ask for help kalau para peserta semua membutuhkan bantuan host. Sedangkan untuk pertanyaan dalam sesi diskusi nanti bisa dengan klik tombol chat. Oke. Itu ada di layar bawah, bagian bawah. Nah, setelah nanti diskusi selesai, kita akan kembali ke ruang utama dengan klik tombol leave breakout room. Meeting karena nanti di ruang utama akan ada penutupan dan surprise. Oke, sudah selesai. Terima kasih, Dr. Ate. Ya, cukup. Kepada semua host sudah di-rename semua pesertanya, ya? Kemudian ada beberapa yang belum, Bu Rate. Nanti sambil jalan aja ya. Oh iya, Dokter Titik cukup itu tadi atau ingin ada tambahan lain untuk menjelaskan teknis lain? Saya tanya. Ya, monggo. Untuk masuk ke room
break room 3 bagaimana? Nanti host yang ngatur. Jadi nanti diatur oleh host, Bapak. Iya. Jadi kalau sudah ada komen di layar baru bisa diklik. Oke, terima kasih. Host belum membagi ke kelompok, ya, karena host belum membagi ke kelompok karena host masih dalam proses rename pesertanya supaya nanti mudah untuk mengelompokkannya. Oke. Terus kita ngapain dulu ini? Ini persiapan dokter. Nanti ini Bu Ajeng baru membuat room-roomnya. Sudah, ini sudah Bu Rate, sudah saya masuk. Sudah, nah sudah itu dok. Sambil proses aja nanti untuk yang rename, nggih. Jadi ini saya buka, Bapak Ibu izin saya buka roomnya. Nanti kalau ada perintah join langsung diklik, nggih. Saya sekarang, nggih. Mohon izin. Mohon tanya sebentar. Ya dok. Oke, Pak Budi. Ini backgroundnya caranya piye? Dokter Budi ngagem handphone nggih? Iya. Ada di grup sih. Ini sudah backgroundnya tidak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Gini aja ya. Nggak apa-apa. Oke. Mohon maaf ya, Mas Tenun. Iya. Ini kita join sekarang. Ya. Ya. Candi Mulyo, nggih? Betul. Kalau di sini kita hidupin apa namanya? Sementara sebelum presentasi, sebelum penayangan, mungkin adik-adik bisa untuk unmute. Jadi kita bisa interaksi dulu, nggak diem aja. Bisa unmute ya? Oke. Terus moderator sudah siap? Siap. Oke. Bisa dimulai. Nah, sementara mulai kita mute lagi supaya bisa fokus. Bisa dimulai, Bu Titi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, teman sejawat, serta peserta kegiatan bakti sosial dan penyuluhan gigi dan mulut pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Lira Suarti yang akan memandu kegiatan kita hari ini, di mana peserta kita terdiri dari siswa-siswi SMP dan SMA dari Salaman dan Candi Mulyo. Untuk pelaksanaan kegiatan kita kali ini akan mendengarkan materi paparan dari 3 narasumber kita yang berasal dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia Kabupaten Magelang. Waktu narasumber memberi paparan, peserta dapat bertanya melalui chat atau nanti dapat bertanya langsung pada sesi tanya jawab. Dan pada masing-masing narasumber kita beri waktu lebih kurang 10 menit untuk memaparkan materinya. Baiklah, kita mulai saja untuk narasumber pertama, yaitu Dr. Gigi Wiwi Andriani yang akan memberikan materi kesehatan reproduksi. Nah, ini tepat sekali ya, di mana peserta kita sekarang itu masih remaja. Baik, sedikit sini saya akan membacakan CV dari Dr. Gigi Wiwi Andriani yang lahir di Magelang tanggal 10 Oktober 1963. Sekarang beralamat dan praktek di Dusun Jumleng, RT 03, RW 0, Desa Taman Agung, Kecamatan Muntilan. Dr. Gigi Wiwi lulusan dari FKG Universitas Gadjah Mada, dan beliau telah bekerja di Puskesmas Dukun itu dari tahun 1994 sampai 2007, terus pindah ke Puskesmas Mungkit 2008 sampai 2009, terus pindah lagi ke Puskesmas Muntilan 2 itu dari tahun 2010 sampai sekarang. Baiklah, kita dengarkan paparan dari Dr. Gigi Wiwi Andriani
kepada Dr. Gigi Wewi. Kita persilahkan, waktu lebih kurang 10 menit. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati pendamping dari SMP Negeri 1 Salam, SMP Negeri 1 Candi Mulyo, dan SMA Negeri 1 Salaman. Dan juga yang berbahagia adik-adik SMP Negeri baik Salam, Candi Mulyo maupun dari SMA Negeri 1 Salaman. Pada kesempatan siang hari ini saya akan memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi atau biasa disingkat dengan KESPRO. Kalau kita bicara tentang kesehatan reproduksi, tentu kita akan mengetahui remaja. Ya. Jadi siapakah remaja itu? Slide kedua, mohon. Menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 tahun sampai 19 tahun. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 tahun sampai 18 tahun. Sedangkan menurut BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, rentang usia remaja adalah 10 tahun sampai 24 tahun dan belum menikah. Artinya kalau kita telusuri bahwa anak usia mulai 10 tahun, di mana anak ini masih duduk di kelas 4 SD sampai 5 SD ya, sudah bisa disebut dengan remaja. Slide selanjutnya. Sifat remaja bisa tumbuhkan perilaku berisiko. Jadi remaja itu memiliki rasa keingintahuan yang besar dan cenderung ingin mengeksplorasi dunia. Seringkali hasrat untuk menjelajahi segala hal tidak dibarengi dengan pertimbangan yang matang, hingga terkadang tindakan-tindakannya berisiko tinggi bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan di sekitarnya. Apabila tidak diberi perhatian dan dibiarkan tanpa pengawasan, perbuatan berisiko ini dapat memunculkan masalah. Salah satu masalah yang timbul akibat perilaku menyimpang dari kesehatan reproduksinya. Ini berpotensi menjadi masalah jangka panjang maupun jangka pendek. Kesehatan reproduksi sering disalahartikan secara sempit hanya sebagai hubungan seksual saja. Sehingga banyak orang tua yang merasa bahwa topik pembicaraan ini tidak pantas untuk dibicarakan dengan remaja. Padahal KESPRO merupakan keadaan kesehatan fisik, mental, sosial yang sangat penting untuk dimengerti oleh remaja sehingga tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Keadaan ini tentu berbahaya jika tidak adanya informasi yang akurat, menyebabkan remaja mencari dan mendapatkan informasi mengenai KESPRO dari sumber-sumber yang kurang terpercaya, seperti media-media porno. Akibatnya, persepsi mereka tentang seks dan KESPRO menjadi salah dan tidak sehat. Pubertas membuat remaja sadar akan potensinya dan menjadi lebih ekspresif dalam mengeksplorasi organ dan perilaku seksualnya. Bagi remaja yang aktif secara seksual dan telah jatuh dalam perilaku berisiko, akan berakibat terkena penyakit menular seksual, dapat berupa keputihan, klamidia atau jamur, gonorrhea atau kencing nanah, hingga HIV/AIDS. Apabila dibiarkan, penyakit tersebut dapat mengakibatkan infeksi lebih lanjut dan membahayakan dirinya. Slide selanjutnya. Pentingnya remaja menjaga kesehatan reproduksi. Jadi apa yang disebut dengan kesehatan reproduksi itu? Yaitu keadaan sehat, fisik, mental, sosial, tidak semata-mata bebas penyakit atau kecacatan, yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan agar dapat bertanggung jawab. Remaja, baik itu laki-laki dan perempuan, harus tahu cara merawat organ reproduksi. Juga harus tahu masalah organ reproduksi. Apabila terjadi masalah dalam organ reproduksinya, kemana harus dibawa, yaitu ke fasilitas kesehatan, misalnya puskesmas ataupun rumah sakit, untuk diberikan tindakan pengobatan.
Tenaga kesehatan juga akan memberikan informasi sehingga perilaku yang kurang baik terkait kesehatan reproduksi akan berubah. Ya. Jadi ada beberapa macam gangguan kesehatan reproduksi pada perempuan, misalnya siklus menstruasi yang tidak teratur, misalnya ada kista atau miom, kemudian kanker serviks yang bisa ditandai dengan keputihan, maupun infertilisasi, yaitu penyakit infeksi menular seksual. Oleh karena itu, adik-adik remaja, marilah menjadi remaja yang berbahagia, sehingga remaja yang berbahagia itu dapat mengatasi emosi yang tidak stabil dengan hal-hal positif, nikmati hidup, jaga jalinan komunikasi dengan orang tua yang harmonis, milikilah seorang sahabat, dan lapang menerima kritikan, serta dapat mengatasi emosi yang tidak stabil dengan hal-hal positif. Oke, lanjut slide selanjutnya. Hindari masalah seksual. Kenali perubahan fisik kalian ya adik-adik. Tanda-tanda seks primer bagi remaja perempuan ini telah mengalami menstruasi atau haid, kemudian pada remaja laki-laki ini telah mengalami mimpi basah. Selain itu juga ada tanda-tanda seks sekunder, yaitu remaja laki-laki adanya perubahan suara, tumbuhnya jakun, penis dan buah zakar tambah besar, terjadinya ereksi dan ejakulasi, badan berotot, tumbuhnya kumis dan jambang, dan rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Sedang tanda seks sekunder pada remaja perempuan ini payudara membesar, pinggul melebar, tumbuhnya rambut di ketiak dan sekitar kemaluan. Slide selanjutnya. Bagaimana peran orang tua di dalam pendampingan remaja? Ini harusnya orang tua melakukan komunikasi dua arah dengan putra-putrinya dan juga bekerja sama dengan guru, sekaligus juga memperkenalkan norma dan nilai agama. Orang tua harus lebih intensif dalam menanamkan nilai moral yang baik kepada remaja, salah satunya dengan menjelaskan kerugian hubungan seksual pranikah, perilaku seks yang berisiko, gonta-ganti pasangan, hingga konsekuensi dari ketidaksiapan mental dan finansial di dalam memulai kehidupan berumah tangga akibat kehamilan yang tidak terencana. Begitu juga orang tua harus melakukan pengawasan penggunaan handphone maupun media elektronik televisi. Oke, slide selanjutnya. Ada beberapa orang tua yang menyatakan bahwa pendidikan seks itu tabu. Alasannya diantaranya tidak tahu atau bingung bagaimana cara menyampaikannya. Ada juga rasa takut dari orang tua apabila nanti mendapatkan pertanyaan yang aneh-aneh dan justru mengajarkan anak kepada seks bebas atau menganggap hal tersebut sudah diajarkan di sekolah. Slide selanjutnya. Jadi mungkin ada beberapa adik yang ingin bertanya pada siapa ya, kalau sama ibu itu kan merasa malu ya. Ternyata dari survei Republika Online itu dihasilkan bahwa remaja itu lebih senang berkonsultasi dengan sesama temannya. Oleh karena itu, slide selanjutnya, orang tua itu akan lebih baik memahami karakter anak untuk membangun hubungan orang tua dengan anak layaknya teman atau sahabat. Sisihkan waktu untuk beraktivitas bersama sehingga terjadi obrolan yang ringan, adanya keterbukaan, dan remaja ini merasa lebih nyaman membicarakan masalahnya terkait kespro maupun kasus-kasus yang ada di televisi, di media sosial, bisa dikomunikasikan dua arah ya. Jadi ada komunikasi yang nyambung. Untuk memberikan informasi yang efektif, orang tua harus menyaring sumber informasi agar pengetahuan yang diberikan kepada remaja itu akurat dan tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan pada remaja. Jadilah pendamping yang akrab bagi mereka agar mereka dapat nyaman bertanya ini itu tentang kesehatan reproduksinya. Dengan demikian, orang tua dapat lebih dekat kepada anak-anak dan mereka akan merasa bahwa orang tuanya itu keren ya, karena terbuka untuk mendiskusikan hal-hal yang dianggap tabu. Oke, lanjut. Dorong remaja rencanakan hidupnya. Jadi orang tua marilah ajak putra-putri remaja untuk meneruskan pendidikan yang lebih tinggi.
atau dapat berkarya yang positif ataupun juga bisa diarahkan untuk bekerja. Dan juga untuk menopang hidupnya, bekali mereka dengan skill, keterampilan, ajari mereka menabung, dan dorong anak-anak untuk mendewasakan usia perkawinan. Jadi minimal untuk laki-laki 25 tahun, untuk perempuan minimal 21 tahun. Jadikan mereka anak yang generasi berencana atau genre. Jangan biarkan mereka menikah dini, menikah di usia muda, di bawah 19 tahun, atau jangan melakukan seks pranikah, dan jangan sampai mereka terjerumus dalam narkotika, psikoterapika, dan zat adiktif. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan, menikah usia muda atau menikah pradini ini berdampak buruk terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga yang akan berpotensi terjadinya perceraian, KDRT, masalah kesehatan pada organ reproduksinya. Menikah usia dini bisa dicegah dengan kesamaan pandangan antara orang tua, remaja, dan juga organisasi kemasyarakatan, diantaranya adalah tim penggerak PKK. Karena tim penggerak PKK desa ini mulai perencanaan dari tingkat pusat, kabupaten, kota, kecamatan, hingga sampai ke RT, sampai ke sekolahan-sekolahan, karena dari 10 program pokok PKK tersebut, terutama program nomor 7 yaitu Pokja Kesehatan, akan memberikan sosialisasi, edukasi tentang kesehatan reproduksi, sehingga akan mencegah atau terjadinya penurunan stunting anak-anak yang dengan ciri kerdil, pendek, di usia 2 tahun, jadi ini lebih pendek dibanding anak seusianya, kemudian IQ-nya menurun, dan juga badannya kurus. Demikian, saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Gigi Wiwi yang telah memaparkan materinya. Yang jelas ini sangat bermanfaat sekali karena sekarang peserta kita remaja-remaja supaya dapat tidak terpengaruh dengan kehidupan bebas sekarang ini. Baiklah, kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, yaitu Dr. Gigi Widaryati yang akan menyampaikan materi tentang kesehatan gigi dan mulut. Baiklah, saya akan membacakan sedikit CV dari Dr. Gigi Widaryati yang lahir di Jakarta tanggal 5 Oktober tahun 1952 dan sekarang beralamat rumah di Lembah Hijau, Magelang. Sekarang Dr. Gigi Widaryati praktek di Tanjung Anom, Kecamatan Tempuran. Sekarang lagi tutup ya Bu ya? Ya. Karena pandemi. Pengalaman kerja, Dr. Gigi Widaryati pernah bekerja di puskesmas mulai dari tahun 1980 sampai 1994, yaitu di beberapa puskesmas Bandongan, Puskesmas Paskis, Candi Mulyo, Borobudur, Mertoyo dan 2, Tempuran, dan pada tahun 1994 purna di Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang di bagian Kabid Yankes dan Kabak TU Dinas Kesehatan. Beliau lulusan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia tahun 1977. Waduh, ini belum lahir saya ini Bu. Baiklah, kita dengarkan paparan dari Dr. Gigi Widaryati. Kami persilakan waktu lebih kurang 10 menit. Kami silakan, Ibu. Ya, terima kasih moderator. Yang terhormat Bapak Ibu guru pendamping UKS, anak-anak didik, siswa-siswi dari tingkat SLTP dan SLTA yang kita banggakan, para hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut pada remaja. Seperti kita ketahui, kalau kita melihat pada cermin akan terlihat gigi kita yang kecil-kecil. Yang terlihat dalam rongga mulut tersebut disebut mahkota gigi.
Sebetulnya di bawah mahkota gigi masih terdapat akar gigi yang tidak terlihat karena tertanam di dalam tulang rahang. Kemudian di sini kita melihat penampang gigi. Penampang gigi, jadi lapisan-lapisan gigi yang terluar adalah yang pertama email. Email adalah lapisan yang paling keras. Kemudian berikutnya adalah dentin atau tulang gigi. Kemudian di bawahnya ada suatu ruangan yang berisi saraf dan pembuluh darah gigi. Kemudian batas antara mahkota gigi dan akar gigi disebut leher gigi. Pada leher gigi itu dikelilingi oleh gusi yang berwarna pink. Slide. Faktor yang berpengaruh yang kurang menguntungkan bagi gigi dan mulut kita antara lain adalah asupan gizi yang buruk, pola makan tidak seimbang dan obesitas, minuman bersoda dan snack berlebihan, merokok, minuman keras, dan narkoba. Slide. Hal-hal yang sering terjadi pada remaja. Sebelumnya mungkin. Ya. Hal-hal yang sering terjadi pada remaja, yang pertama adalah gigi berlubang dan gigi patah, erosi gigi atau gigi aus. Ketiga adalah karang gigi dan pewarnaan gigi, 4 radang gusi, dan berikutnya adalah bau mulut. Slide. Di sini kita melihat ada gigi yang ditambal, demikian bentuknya, kemudian gigi sehat, ada karang gigi. Jadi kalau kita melihat karang gigi itu adalah menempel pada leher gigi dan dia biasanya berwarna coklat kehitaman. Kemudian ada sisa akar dan berikutnya ada gigi rusak karena narkoba. Slide berikutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi gigi berlubang. Yang pertama adalah adanya gigi, kemudian plak, yang ketiga makanan. Jadi gigi berlubang itu tidak langsung tiba-tiba gigi kita berlubang, tetapi perlu waktu. Jadi apabila kita terlambat membersihkan, maka bisa terjadi gigi berlubang. Slide berikutnya. Di sini adalah karies gigi. Kerusakan yang disebabkan oleh bakteri dalam plak. Plak gigi adalah endapan pada permukaan gigi yang terdiri dari air liur, makanan, bakteri, dan racun yang dikeluarkan oleh bakteri. Penumpukan plak yang terus-menerus sehingga mengeras sekeliling gigi itu disebut karang gigi. Slide berikutnya. Akibat karang gigi, di sini dilihat ya, ada karang gigi bisa menyebabkan radang gusi. Kemudian apabila peradangan ini berlanjut lama-lama gigi kita akan menjadi goyang dan kemudian gigi itu bisa lepas atau tanggal. Slide berikutnya. Di sini kita lihat ada 2 gambar atau keadaan. Yang pertama adalah di mana gigi itu sehat dan gusinya juga sehat. Pada gusi yang sehat biasanya akan berwarna merah muda atau pink. Dan gusi itu melekat erat pada gigi, pada leher gigi. Kemudian berikutnya keadaan peradangan gusi. Radang gusi disebut gingivitis. Di sini, radang gusi disebabkan antara lain karena kebersihan mulut yang kurang baik atau yang buruk. Lanjut. Apa yang disebut dengan halitosis? Halitosis adalah keadaan di mana seseorang mengeluarkan bau nafas tidak sedap dari mulutnya. Jadi kalau kita bernafas atau mengeluarkan bau mulut itu kurang sedap. Itu disebut halitosis.
Penyebab dari halitosis yang pertama adalah faktor luar. Faktor luar itu adalah sisa makanan di dalam mulut. Kemudian penyebab yang kedua adalah faktor dalam yang berasal dari gigi dan mulut. Misalnya pada rongga mulut kita ada gigi yang berlubang, ada karang gigi, ada penyakit gusi, ada gigi yang retak, atau ada gigi palsu yang kotor, dan sebagainya. Kemudian apabila penyebabnya bukan dua faktor tadi, jadi faktor berikutnya adalah disebabkan adanya dari tubuh itu suatu radang kronis atau gangguan saluran pencernaan dan lain-lain. Slide berikutnya. Halitosis. Lagi, slide lagi. Lanjut, slide. Ya. Di sini adalah cara pemeliharaan gigi yang baik dan benar. Yang pertama adalah dengan sikat gigi. Sikat gigi dilakukan 2 kali sehari. Kemudian cara pemakaian sikat gigi atau cara menggosok gigi yang benar, sikat gigi ditempatkan 45 derajat terhadap gusi. Sikat dengan perlahan dari arah gusi ke arah gigi. Kemudian yang kedua, sikat juga bagian dalam dari arah gusi ke arah gigi. Kemudian untuk permukaan kunyah dilakukan sikat gigi dengan arah maju mundur. Juga untuk bagian dalam atas, kemudian jangan lupa membersihkan bagian lidah. Kemudian di sini ada tentang flossing. Cara membersihkan gigi bisa dengan dental floss, yaitu benang yang terbuat dari sutra. Kita ambil dental floss atau benang itu sepanjang 30 cm, kemudian kita ikat pada kedua ujung jari kita, yaitu telunjuk dan ibu jari. Kemudian setelah itu dengan meletakkannya pada sela-sela gigi, kita membersihkan pelan-pelan gigi kita itu dari arah gusi ke arah atas. Jangan terlalu menekan sehingga mencederai gusi. Lanjut. Pemberian fluor pada gigi. Slide berikutnya. Oh ya, betul. Jadi di sini pemberian fluor untuk memperkuat gigi. Nah, fluoride ini bisa terdapat pada pasta gigi, obat kumur, ataupun tablet. Kemudian berikutnya, slide. Makanan yang bagus untuk gigi dan mulut adalah makanan yang berserat dan berair. Sebagai contoh misalnya kita ambil sayur-sayuran yang hijau. Kemudian sereal, buah-buahan yang berair dan berserat. Di sini ada contoh misalnya buah sitrus itu mengandung vitamin C dan seterusnya. Dia bisa meningkatkan, menyehatkan gigi dan gusi, mencegah penyakit gusi berdarah. Kemudian kita memilih juga makanan kaya kalsium, kemudian daging, karena daging mengandung magnesium, zinc, dan protein. Ini membantu pertumbuhan gusi. Slide berikutnya merupakan slide yang terakhir. Kalau dulu anak-anak atau siswa-siswi itu biasanya takut kalau diajak ke dokter gigi. Tapi kalau sekarang anggaplah dokter gigi itu temanmu. Karena dokter gigi temanmu, maka kunjungilah setiap 6 bulan. Tiap 6 bulan sekali untuk memeriksakan gigi agar gigi kita tetap sehat dan kuat.
Mengapa? Karena gigi berlubang harus segera ditambal untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Gigi Widaryati yang telah memaparkan materinya tentang kesehatan gigi dan mulut. Di sini nampak sekali bahwa kesehatan gigi dan mulut itu tidak bisa dianggap remeh ya, memang harus kita perhatikan sejak dini. Sebelum kita masuk ke narasumber ketiga, mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chat. Nanti bisa dijawab di sesi tanya jawab. Baiklah, kita masuk ke narasumber kita yang ketiga yang akan memberikan materi PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat yang akan disampaikan oleh Dr. Gigi Yuliana Murti Wulyandari, SPKGA, yaitu lebih dikenal dengan Dr. Gigi Titik, yaitu spesialis gigi anak satu-satunya di Magelang. Saya akan membacakan sedikit CV-nya, yaitu lahir pada tanggal 21 Juni 1975. Ini beralamat di dan sekaligus tempat praktek di Jalan Dusun Ngempringan, RT 001 RW 019, Taman Agung, Muntilan. Beliau lulusan dari Fakultas Kedokteran Gigi UGM dan mengambil spesialis gigi anak di universitas yang sama pada tahun 2005. Baiklah, kita persilahkan kepada narasumber kita yang ketiga untuk menyampaikan materinya kepada Ibu Dr. Gigi Titik. Kita persilahkan, waktu lebih kurang 10 menit. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih Dr. Gigi Lira atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Sudah pada ngantuk apa belum? Dengan urutan-urutan yang terakhir ini ya, saya yang terakhir untuk menyampaikan makalah mengenai PHBS. Adik-adik mungkin di sini juga ada ibu guru ya, ada ibu guru, ada bapak guru, semuanya mungkin sudah paham sebetulnya apa itu PHBS. Non Seo, ini saya cek apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar nggih? Oke, sebentar saya lanjutkan. PHBS itu apa sih? Singkat benar PHBS. PHBS itu sebenarnya adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Itu kepanjangannya. Tujuannya apa? Kita melaksanakan PHBS. PHBS itu kita laksanakan sebagai langkah awal untuk menuju peningkatan kualitas kesehatan kita. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah PHBS di sekolah supaya menjadi sekolah yang sehat. Next slide. Oke, lagi, Kak. Oke, di sini ada 7 panduan pembiasaan hidup bersih dan sehat secara terintegrasi. Yang pertama adalah pembiasaan untuk cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, makan makanan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Pembiasaan yang ketiga adalah minum air yang bebas kuman. Pembiasaan yang keempat, sikat gigi pagi dan malam. Pembiasaan kelima, toilet, kamar mandi, dan lantai harus bersih dan higienis. Yang keenam, mengelola sampah di sekolah. Dan yang ketujuh adalah mencegah DBD dengan gerakan 3M+. Apakah terlalu cepat saya menyampaikannya? Raise hand aja ya. Kalau misalnya saya terlalu cepat, tolong di raise hand. Ya. Lanjut, Kak. Oke, kita bahas satu persatu dari 7 kebiasaan tadi. Pembiasaan yang pertama adalah cuci tangan pakai sabun. Bapak Ibu guru mungkin juga adik-adik sudah ini ya, sudah terbiasa mencuci tangan pakai sabun? Bagaimana caranya sudah paham ya? Nanti mungkin dari Kakak Atsana, mungkin nanti pas diskusi kita bisa tampilkan video cuci tangan ya. Bisa minta tolong ya? Oke. Jadi yang pertama, ini saya nggak begitu kelihatan, saya ngepek dulu ya.
Jadi yang pertama adalah telapak dengan telapak. Begini. Terus yang kedua, sela-sela jari begini. Terlihat nggih? Ngoten. Terus sebentar. Yang ketiga gini ya. Jadi kita membersihkan kuku di sini. Oke, terus jempol gini. Terus kita mengatupkan tangan kita begini. Itu sebelumnya kita harus pakai sabun dulu di bawah air mengalir ya. Itu. Terus kalau sudah selesai, kita bilas, terus kita keringkan. Oke, kenapa sih kita harus pakai sabun? Karena kuman itu tidak terlihat oleh mata dan dia bisa luruh. Luruh paham ya? Jadi dia bisa hancur dengan sabun. Oke, next slide. Next slide, Kak. Oke, di sini masih terkait dengan pembiasaan yang pertama. Kapan sih kita harus cuci tangan pakai sabun? Pertama, waktu mandi. Yang kedua, sebelum dan setelah makan pagi, sebelum dan setelah makan siang, sebelum dan setelah makan malam. Oke. Dan yang terutama adalah setelah dari toilet. Itu ya, diingat ya. Next slide. Nah, kita masuk ke pembiasaan yang kedua. Makan makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Lanjut, Kak. Tuh. Kenapa kita harus makan makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman? Makan makanan yang beragam itu misalnya seperti apa? Jadi, makan makanan itu jangan hanya karbohidrat tok. Jangan hanya nasi tok. Tapi harus ada lauk pauk juga, ada sayur juga, ada buah juga. Oke, karena masing-masing itu mempunyai kandungan gizi yang berbeda. Terus bergizi seimbang itu maksudnya kita makan itu paling nggak 3 kali sehari. Terus pastikan makanan itu mengandung yang tadi ada karbohidrat, ada protein, ada mineral, vitamin dan sebagainya itu tadi. Terus yang makanan-makanan yang kita makan harus dipastikan aman. Oke, aman di sini maksudnya bebas dari bahan kimia, bebas dari bahaya fisik, juga bebas dari bahaya biologis. Bahaya kimia itu misalnya apa? Ada bahan-bahan pewarna ya, pewarna, perasa itu yang nggak lulus uji Badan POM. Okay? Nah itu kan juga harus kita hindari. Terus bahaya fisik, mungkin di makanan kita ada plastik, ada batu, ya harus kita buang dong. Ya itu jangan sampai seperti itu kita pilih ya. Terus untuk bahan biologis, bakteri, jamur, jadi makan makanan itu sebaiknya diolah dengan baik supaya bebas dari bakteri dan jangan disimpan terlalu lama supaya bebas dari jamur. Oke, next slide. Nah, terkait dengan pembiasaan kedua juga, kita harus memilih jajanan yang baik. Jajanan yang baik adalah 4P. Yang pertama bergizi, kedua bersih, ketiga bebas kuman dan aman, dan bikin happy. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke pembiasaan yang ketiga. Pembiasaan ketiga itu sedikit ya ini ya, bahasannya kayak cuman kita harus minum yang bebas kuman. Okay. Bebas kuman itu ciri-cirinya tidak berwarna, nggak berbau, juga nggak berasa. Next slide. Nah, terus berapa banyak sih air yang harus kita minum yang notabene bebas kuman tadi? 2 sampai 2,5 liter paling nggak sehari, 8 sampai 10 gelas. Tapi itu juga tergantung sama kita, sama masing-masing orang akan berbeda, aktivitasnya beda, terus kondisi lingkungan tempat tinggalnya, sekitarnya itu juga berbeda, itu juga mempengaruhi. Next slide. Nah, ini tadi sudah dibahas oleh Dr. Gigi Wijaryati juga ya. Bagaimana cara kita menyikat gigi tadi juga sudah disampaikan. Yang ingin saya tekankan di sini adalah yang sikat gigi pagi dan malam, dan terutama adalah sikat gigi di malam hari sebelum tidur. Kenapa?
Karena kita biasanya tidur minimal 6 jam ya. Ya kan, kita tidur 6 jam dan selama 6 jam itu kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan rongga mulut kita ya kan. Padahal yang namanya kuman itu nggak pernah tidur. Gitu? Nah, dilalai sebelum kita tidur kita makan. Nggak sempat kita gosok gigi, nggak sempat kita bersihin. Ya seneng lah kuman. Mau mulut kita banyak kumannya enggak kan? Nah, supaya tidak banyak kuman dalam rongga mulut, jangan lupa sebelum tidur biasakanlah gosok gigi. Itu yang ingin saya tekankan. Oke? Lanjut. Lanjut, Kak. Yo, ini pembiasaan yang kelima sekarang. Pembiasaan yang kelima itu intinya adalah membersihkan toilet, kamar mandi, dan lantai. Oke, ada 3 area nanti yang harus kita bersihkan. Terus kenapa sih kita harus membersihkan itu? Supaya ini ada di slide ya. Kita terhindar dari penyakit saluran pencernaan, penyakit saluran pernafasan, dan penyakit kulit. Gitu nggih, lanjut Kak. Nah, ini yang saya sampaikan tadi area yang harus kita bersihkan. Yang pertama adalah area aktivitas, itu misalnya lantai. Lantai itu harus disapu dulu sebelum nantinya dipel. Nah, kalau mau ngepel, itu sebaiknya pakai cairan desinfektan, misalnya karbol. Terus yang kita buat ngepel itu juga harusnya bersih. Karena apa? Kalau habis kita pakai, nggak kita bersihin, ya kan? Ya namanya kita habis bersihin barang kotor, kita biarkan saja, terus kita pakai lagi, ya kumannya cuma pindah-pindah. Oke, kelihatan? Terus ciri-ciri toilet dan kamar mandi bersih itu ada apa ini? Tempat sampah yang tertutup. Tempat sampah tertutup, terus kerak di WC dan kamar mandi di bak mandi itu juga tidak ada, terus airnya juga tersedia yang bersih. Itu ya. Itu yang harus kita perhatikan untuk area aktivitas. Next slide, Kak. Untuk yang kedua, area pengolahan dan penyajian makanan. Jadi makanan yang akan kita konsumsi itu harus dibersihkan. Harus dibersihkan dulu. Terus kita harus membersihkan kulkas secara rutin. Terus peralatan makan juga harus setelah dibersihkan, disimpan di tempat yang tertutup. Lantai dapur juga sama dengan area aktivitas yang pertama tadi, harus selalu dalam kondisi bersih. Lanjut. Mohon maaf, ini saya bertanya lagi, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa. Oke, terima kasih. Lanjut lagi, sekarang pembiasaan kelima, desinfeksi 3 area penting, dan yang sekarang adalah permukaan yang sering disentuh. Misalnya apa? Gagang pintu kelas, itu juga harus sering dibersihin. Gagang pagar sing sok gulendetan ya toh. Terus keran dari wastafel itu juga harus sering dibersihkan. Karena kan namanya kita buka wastafel dalam kondisi tangan kotor tadinya kan. Terus kalau nggak langsung dibersihin, ya kuman lah di situ. Oke? Ada remote, ada pegangan tangga, ada kunci, shower, meja atau kursi. Next, Kak. Nah, kalau ini sebenarnya saya kurang begitu paham, tapi saya mencoba untuk sampaikan bahwa sampah di sekolah itu nanti bisa dibedakan, bisa dikelompokkan organik dan non-organik. Yang organik itu makanan misalnya begitu, yang non-organik nanti misalnya plastik kayak gitu. Terus nanti bisa dikelola. Terus saya nggak tahu kalau di dekat sekolahnya adik-adik semua di Salaman, Candi Mulyo, Muntiran ada ya ini kayaknya. Nah itu apakah ada bank sampah? Nah kalau ada bank sampah kan alangkah baiknya itu kita masukkan ke sana. Gitu kita kelola nanti biar ada yang mengelola dari sana. Itu untuk sampah. Next slide. Nah ini tadi yang udah saya sampaikan buat bank sampah. Gimana nih sekolah? Kalau saya kurang paham juga untuk bank sampah itu sebenarnya nanti bisa dikelola dan apakah bisa menghasilkan dalam hal ini apakah nanti bisa kita dapat masukan seperti itu. Saya kurang paham. Karena bank sampah di sekolah ini kayaknya saya baru mengenal. Kalau zaman saya sekolah dulu belum ada.
Next slide. Nah, kalau pembiasaan ke-7, cegah DBD dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan menyingkirkan atau mendaur ulang, plus memasang tirai anti nyamuk pada jendela, ventilasi, dan pintu, dan juga gunakan kelambu saat tidur di malam hari. Ini memang kebiasaan yang baik supaya kita tidak memberikan tempat yang baik untuk nyamuk untuk berkembang biak di situ. Kayaknya udah selesai ya ini ya? Benar nggak, Kak? Ya, terima kasih udah selesai penyampaian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terus terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Dr. Gigi Dira. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Gigi Titi yang telah menyampaikan materinya. Di sini nampak sangat penting sekali ya kita menjaga kebersihan dan kesehatan, apalagi pada masa pandemi sekarang. Kita harus menjaga kebersihan dimanapun kita berada, baik itu di rumah, di sekolah, atau di luar, atau di tempat umum, dan menjaga makanan agar kita selalu makan makanan yang sehat. Baiklah, berarti ketiga narasumber kita telah menyampaikan materinya untuk yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Kita berikan aplaus kepada tiga narasumber kita, itu Dr. Gigi Wiwi, Dr. Gigi Widaryati, dan Dr. Gigi Titi, SPKGA. Dan untuk acara selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, yang mana di sini dipersilahkan kepada peserta yang mau bertanya untuk melalui chat atau tanya langsung, dan nanti akan dijawab sama Dr. Gigi yang berada di forum diskusi. Yang di sini yang ada Dr. Gigi Viaya sama Dr. Gigi Imam ya? Iya. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Monggo loh, kalau ada yang mau ditanyakan. Tapi kalau mungkin kami tidak bisa menjawab, kami tampung dulu. Kami tampung dulu, nanti kami jawab setelah mencari referensinya. Terus akan kami kirim via WA, karena nomor handphone udah masuk ke kami semua ya. Ya, gimana? Ini sebentar, ada yang rame nih. Pertanyaan? Belum ada. Ayo peserta dari SMP Negeri 1 Salam yang rame nih. Ayo. Mana ini adik-adiknya? Adik-adik dari peserta SMP Negeri 1 Salam. Ada yang mau ditanyakan? Dekat ke layar. Apa ada mic di situ? Kalau mau bertanya. Yang mau bertanya? Ini udah siap semua nih, kami nih jawab nih. Yang mau bertanya silahkan dinyalakan mikrofonnya. Ini ada pertanyaan dari... Iya, ini pertanyaan buat PHBS ya? Coba dulu. Ini pertanyaan dari Marsyanda, SMA 1 Salaman. Oke. Jika sehari minum lebih dari 2 liter, apakah baik? Dan jika tidak, apa akibatnya? Kembung, Dek, kembung. Silahkan, bagian diskusi bisa dijawab. Monggo jawab. Dibantu untuk bantu. Yuk, Mas Imam. Dr. Gigi Imam. Dr. Gigi Imam. Bisa bantu. Dr. Gigi. Unmute yuk. Nah, sip. Masuk ya suaranya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung aja ya dijawab ya. Jika sehari minum lebih dari 2 liter, jadi apakah baik atau tidak, akibatnya apa? Ini sebenarnya kan kita
tiap orang kan berbeda-beda. Itu dipengaruhi oleh mungkin berat badan, terus aktivitas, terus jenis kelamin juga. Jadi 2 liter tuh cuman rata-rata aja. Kalau misalkan lebih dari itu, ya tergantung itu tadi. Misalkan Dek Christine? Dek Christine, Dokter Gigi Christine. Halo, oke, mungkin ada pasien. Pak Bondan? Pak Bondan? Oppo. Oh, Oppo, yang Pak Bondan Oppo berarti ya. Bisa atau Pak Bondan? Dokter Gigi Via ya? Bisa dibantu? Monggo, Via. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menjawab dari pertanyaan Hari Rotul ya. Bagaimana cara menghilangkan karang gigi? Nah, yang pertama itu kita cara sikat giginya harus benar dulu. Kalau cara sikat giginya benar, insya Allah karang giginya itu nggak banyak gitu. Bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu sikat gigi yang baik dan benar, dan kalau memang sudah ada karang gigi di situ di gigi kita itulah pentingnya kita ke dokter gigi. 6 bulan sekali mesti kita cek ke dokter gigi, bisa untuk menghilangkan karang gigi. Dan mencegah karang gigi itu juga ya harus dengan cara menjaga kebersihan mulut tadi dengan sikat gigi yang sudah tadi dijelaskan berapa kali sehari, terus dengan caranya yang bagaimana, dengan teknik yang benar, seperti itu. Mungkin dari dokter sejawat yang lain bisa menambahkan. Gimana? Ada tambahan dari sejawat dokter gigi yang lain? Mbak Farah kesulitan untuk ngomong, boten? Sakit? Suara saya bisa dengar, nambahkan sedikit mungkin. Ya. Saya tambahkan sedikit. Ya. Untuk masalah karang gigi, tiap orang itu memang tidak terhindarkan dengan aktivitas dan itu memang ada kecenderungan bisa mengakibatkan
mengakibatkan terjadinya karang gigi yang cenderung banyak atau sedikit. Terlihat menara menggosok ke dokter gigi atau ke fasilitas kesehatan yang lain itu untuk kalau bisa secara videonya ya Bu Dokter Titi ya. Boleh, silahkan. Kakak Atsana udah siap? Tolong dibantu. Kakak Atsana menghilang kah? Enggak kan? Sudah bisa, Kakak?
Tunggu pertanyaan di luar itu deh, di luar tentang gigi. Adik-adik semua, Iki bisa disampaikan sekarang. Balik lagi, ada yang mau ditanyain lagi terkait, nah udah. Yes.